orang-orang tuh bilang kalau sukses itu apa sih, ya kan? Betul. Sukses itu banyak yang bilang gue punya rumah besar, gue punya kendaraan yang mewah, gue punya inilah, punya itu. Kalau aku kesuksesan itu adalah bisanya aku, bergunanya aku untuk keluarga. Suatu hal yang menurut aku zona nyaman itu bukan berarti meninggalkan ya, tapi mencoba yang baru. Kamu tahu nggak sih aku punya lipstick ini berapa pieces? Berapa kan? 12.000 pieces. Wow. Coba bayangin 12.000 pieces itu siapa yang mau beli coba? Kalau mau dipikir pakai logika, ketika itu tidak baik ya sudah, tidak usah diikutin. Ketika itu bagus menurut mereka dan buat happy mereka ya kenapa tidak gitu kan? Kecuali kayak misalnya aku di sosial media aku ngudut apa segala macam itu kan kayak itu lebih parah gitu kan, atau aku ngasih contoh kayak misalnya aku di endorse suatu barang yang tidak BPOM itu kan, itu yang bisa menyelakai orang gitu loh gitu. Nah lanjut nih Kak, lu kan gue bilang bisa apa ya, ambisi. Gue bisa bilang ambisi gitu. Lu berawal dari cuman kesukaan lu doang gitu. Benar. Bahkan lu nurunin ego untuk ngikutin apa kemauan orang tua lo gitu kan, gitu. Tapi lo bisa kayak ngebuktiin bukan cuma ke orang tua lo, tapi ke suami lo juga gitu. Dari awal-awal dia nggak terlalu mendukung, sampai akhirnya yuk gue support bareng-bareng gitu kan. Itu gue bisa sampai lo sesukses ini sih gue bisa bilang lo ambisi ya. Iya gitu. benar. Sebenarnya apa yang melatar belakangi lo sampai lo sejauh ini sih Kak? Bisa dibilang kalau orang-orang tuh bilang kalau sukses itu apa sih, ya kan? Betul. Sukses itu banyak yang bilang gue punya rumah besar, gue punya kendaraan yang mewah, gue punya inilah, punya itu. Kalau aku kesuksesan itu adalah bisanya aku, bergunanya aku untuk keluarga. Jadi cuman itu doang patokannya. Ketika aku sudah bisa berguna untuk keluarga, ya aku harus punya ambisi yang bisa aku capai gitu. Jadi suksesnya itu untuk keluarga? Iya. Bukan untuk orang lain? Orang lain itu abis dari keluarga, pasti orang lain tuh ikut. Yang intinya tuh pada titik utamanya aku sih ke keluarga. Jelas aku dalam hati yang paling dalam ini aku cuma ngomong, yang penting anak-anak gue nggak mau susah, nggak boleh susah gitu. Jadi intinya ya ke keluarga sih sebenarnya. Setelah keluarga sudah merasakan aku berguna, pasti menyebar kemana-mana. Misalnya contohnya ada orang yang nyari kerjaan, itu udah masuk, terus udah gitu aku harus punya mbak juga kan, itu kan juga suatu secara nggak langsung tuh berguna untuk dia dan keluarganya. Betul. Dia gitu kan. Ya begitulah selanjutnya gitu. Jadi keluarga ya? Iya dong, keluarga dong. Gue dari tadi lo ngomong gue baper tau Kak. Baper ya kan ya? Udah nikah belum sih? Sun ya? Amin. Nah Kak, kan tadi yang melatar belakang lo tuh keluarga pasti, anak-anak juga gitu kan. Sebenarnya lo ngebagi waktu anak-anak dan bisnis lo yang banyak banget ini, itu gimana Kak? Kalau untungnya sih aku bersyukur banget bisnis yang aku jalan ini nggak terlalu jauh-jauh gitu kan. Jadi kayak misalnya salon and spa itu aku di dekat rumah. Terus udah gitu after beauty juga masih home bukan home apa ya, aku bilangnya itu kayak online aja gitu. Online aja gitu, tapi di rumah udah ada kantor di rumah gitu, cuman di rumah kan gitu. Terus untuk MUA juga aku jatuhnya kayak Sabtu Minggu aku kerja, terus yang selebihnya kayak makeup artist kayak selebgramnya gitu, kayak endorsementnya, ataupun aku jadi DA gitu kan, harus mempromosikan ya, itu datang ke klinik kecantikan itu, terus datang ke beberapa tempat all shop aku gitu kan. Itu biasanya gini, aku hari Senin itu harus meluangkan waktu, biasanya Senin aku minta libur. Jadi Senin itu aku bener-bener sama anak-anak, terus meluangkan waktunya gimana sih caranya? Biasanya kita tuh seneng banget yang namanya staycation. Jadi staycation tuh aku sama anak-anak aku ajak ke hotel, main di hotel, jadi berasa aja liburan gitu. Itu sih biasanya aku luangin waktunya. Biasanya sebulan tuh ada 2 kali lah kita staycation. Cukup sering juga ya? Cukup sering. Makanya aku bilang kalau misalnya aku udah muterin hotel ya udah lumayan, semua hotel udah aku ini sama anak-anak. Karena sering staycation staycation. Jadi gitu. Itu di hari Senin biasanya? Iya, biasanya Senin aku udah minta libur sama biasanya admin aku, asisten aku bilang Senin aku harus libur gitu. Terus kalau untuk ngedidik anak tuh Kak, itu kan untuk kayak apa ya, waktu luangnya nih untuk anak. Cara lu ngedidik anak gimana Kak?
Iya, aku punya dua anak. Dua anak itu perempuan semua, dan mereka tuh punya dua karakter yang sangat berbeda. Yang satu karakternya agak lumayan keras, atau yang anak pertama itu keras tapi dia penyayang luar biasa. Nah, yang kedua tuh anak yang sangat penurut tapi dia agak sedikit ya udah bodo amat gitu loh. Nah, untuk mendidik anaknya biasanya sih gini, aku lebih untuk kayak mencontohkan ke kakaknya untuk adeknya gitu. Jangan gitu, nanti adeknya ikutin gitu, nanti adeknya kesian loh, kesendirian loh, nanti kan adek tuh terlahir untuk nemenin kamu gitu. Jadi paling aku buat kayak gitu. Tapi kalau untuk sekarang, untuk kayak belajar, aku memang nggak bisa terlalu memegang mereka untuk kayak suatu pendidikan, karena kan kalian tahu juga kan ya, sekarang tuh lagi zoom meeting. Zooman itu udah menurut aku untuk seorang anak kecil yang umur 5 tahun itu nggak terlalu berfungsi dengan baik gitu kan. Jadi kalau misalnya itu aku paling panggil guru ke rumahku gitu, jadi panggil guru les gitu. Terus kalau untuk sehari-hari untuk berpendidikannya mereka ya paling buat sehari-hari kayak nggak boleh kayak gitu, itu dosa gitu aja sih paling gitu dikasih taunya. Tapi nggak pernah keras gitu ya Kak? Oh, jangan gitu, atau jangan deh gitu enggak? Aku galak. Oh galak. Kan kelihatan mukanya kayaknya pasti galak nih ngedidik anaknya gitu. Kalau aku jujur gini, kalau suami aku, jadi gini, kalau suami aku itu dia nggak terlalu galak sama anak-anak, jadi dia memang deket sama anak-anak, tapi memang kan di antara harus kedua orang tua tuh harus ada yang galaknya kan ya. Jadi aku memang aku berperan tuh sebagai agak sedikit galak gitu loh, ketika mereka tuh, kamu nggak boleh kayak gini ya, awas kamu ya kayak gini lagi gitu. Jadi kayak emang ya namanya seorang ibu mau gimana sih gitu kan, segalak-galaknya seorang ibu ya itu gitu. Udah ambisi ke keluarga juga iya gitu. Bener deh Kak, gue kayak gue baru ini ngobrol sama lu kayak jujur ya, gue nggak beres ya, kayak kagum loh. Bener ya Allah. Bener, gue nggak beres kayak ya gini ya gitu, gini ya. Dulu gue cuma bisa ngeliat lo dari jauh, lo pemateri di sana gitu kan. Gue kayak oh ya sudahlah, orang juga kalau gue ngeliat lo dulu ya pasti ada naik turunnya itu biasa gitu. Cuman udah ngobrol lama kayak gini mengagumkan. Nggak beres, cuman beneran kayak Masya gitu. Allah, amin. Nah lanjut nih Kak, lo udah sejauh ini nih gitu kan, tadi udah cerita banyak nih. Sebenarnya kalau lo dibilang tema kita nih inspiring woman gitu, lo menginspirasi banyak orang nih dengan bisnis lo gitu, dengan cara lo ngedidik anak gitu. Pandangan lo atau pendapat lo gimana sih Kak? Pandangan pendapatan untuk siapa nih? Untuk lu gitu, buat diri sendiri gitu. Sebenarnya sih harusnya sih kalau podcast ini kan Inspiring Woman memang udah ada ininya ya, podcastnya ya. Apa memang temanya Inspiring Woman? Apa emang selalu ada tema ini? Enggak, cuman ini aja. The one and only. Sebenarnya The one and only. Sebenarnya gini sih, sebenarnya kalau dibilang Inspire Woman tuh aku sih ya berterima kasih banget, ya bersyukur banget alhamdulillah, karena menjadi inspirasi orang itu nggak mudah. Karena memang ada hal negatif dan positifnya untuk masalah inspirasi gitu. Tapi sebenarnya pengennya sih aku tuh, karena kemarin baru lihat ternyata banyak ya couple planner yang kayak gitu, tuh pengen sih juga kayak inspirasi couple planner gitu. Lucu tau itu kan? Iya, makanya aku pengen sih sebenarnya gitu. Cuman suami aku karena memang dia anggota Polri, anak negara, jadi memang agak susah sih gitu kalau emang aku agak tarik dia. Walaupun sebenarnya belakangnya sih memang dia sering banget megang usaha-usaha aku gitu. Udah nggak bisa berkata-kata lagi deh kayaknya. Terlalu menginspirasi ya, bagaimana nih? Nah lanjut nih ya Kak, lo kan udah sejauh ini nih ya. Kita kalau mau ngomongin Instagram nih, balik lagi ke selebgram, followersnya udah banyak. Dunia lo kayak ya endorse terus nih gitu kan. Gak menutup kemungkinan kalau lo juga punya haters. Siap dong, pasti dong. Setiap orang nggak semua suka sama kita. Benar. Gitu. Gimana sih lo nanggepin haters? Sebenarnya aku awal-awalnya masih agak tabu dengan haters ya kan, kayak kenapa sih ini orang jahat banget, kenapa sih sama orang ini jahat banget. Tapi akhir-akhir ini tuh masih kayak udah berjalan dengan sebiasanya, aku udah tahu ternyata haters yang biasanya ada tuh ternyata itu justru untuk kayak kita tuh mendorong lebih baik lagi gitu loh. Misalnya contoh sekarang tuh kan aku gini,
setiap orang itu punya kebebasan masing-masing, kebebasan masing-masing, happy-nya masing-masing, kebahagiaan masing-masing. Contohnya ini aku, penampilan aku, ada banyak banget yang mengkritik tentang kenapa sih jilbab lo kayak gini. Betul, itu gue liat di Instagram rame banget. Selalu banget itu nggak pasti. Kenapa ya? Mungkin orang tuh selalu mencari kejelekan ataupun mencari agak kesalahan sedikit untuk kayak kenapa sih yang dibahas jilbab mulu, ada yang lain nggak gitu kan. Tapi kebebasan orang balik lagi, kebebasan orang tuh macam-macam. Ada orang yang punya rasa bebas, misalnya contoh dia ke klub, atau dia mungkin kebebasan dia senangnya denger live musik. Betul. Atau traveling. Betul. Atau apapun. Kalau aku tuh kebebasan aku untuk berkarya atau kebebasan aku untuk bebas dan bahagia ya dengan cara ya penampilan aku. Itu adalah suatu kehappyan aku. Selagi aku nggak buat orang itu tersiksa atau membuat orang sakit hati ataupun mereka tuh ibaratnya nggak sampai ibaratnya lu nggak apa sih kalau misal kita nggak ngerugiin ya menurut aku sah-sah aja gitu. Kalaupun itu masalah tentang masuk lagi ke agama, emang banyak banget yang ngomong itu agama itu nggak kayak gitu segala macam. Balik lagi sih belum tentu juga yang kita lakukan selama ini ataupun dengan cara apapun itu, tapi dengan cara iri hati atau iri dengan dasar hati yang nggak baik, belum tentu juga masuk ibadah gitu loh. Ketika kita sudah pakai jilbab panjang terus masih ngomongin orang di belakang, atau kita jilbab panjang kita masih kayak pengen ngedukasi niatnya tapi ternyata dia niatnya itu untuk menyindir, itu kayaknya sama aja gitu. Mendingan lu bukan jilbab sekalian gitu kan kalau misalnya emang dibilang. Cuman ya itulah, balik lagi semua orang tuh punya pandangan yang masing-masing yang beda. Yang jelas semua orang punya kebahagiaan masing-masing, happy-nya masing-masing. Yang dipatokkan itu selagi tidak merugikan, tidak membuat hati orang sakit, ya kenapa enggak? Ya benar. Mungkin lo sekarang jadi sorotan karena lo positifnya lo sudah jadi seseorang nih gitu. Jadi orang-orang di bawah lo ya wajar aja kalau mereka seperti itu gitu. Makanya aku bilang kalau inspired woman tuh agak susah, ada negatif dan positif ya bisa diambil gitu. Ketika kalau misal inspire-nya dalam arti kata agak melenceng sedikit, itu kayak langsung kayak banyak orang yang ngikutin, tuh kayak tuh kan banyak orang yang ngikutin lo tuh jadi contoh yang nggak baik tuh gitu sih sebenarnya nggak ada niatan itu juga gitu kan, tinggal orang aja yang memilih gimana caranya mereka tuh menyerap. Ketika itu tidak baik ya sudah tidak usah diikutin, ketika itu bagus menurut mereka dan buat happy mereka ya kenapa tidak gitu kan. Kecuali kayak misalnya aku di sosial media aku ngudut segala macam itu kan kayak itu lebih parah gitu kan. Atau aku ngasih contoh kayak misalnya aku di endorse suatu barang yang tidak BPOM, itu kan itu yang bisa menyelakai orang gitu loh gitu kan jatuhnya. Jadi menurut aku bersikaplah baik untuk mengkritik tapi dengan cara yang baik gitu loh. Aku banyak banget yang mengkritik kayak kakak semoga sehat selalu ya gitu kan, semoga nanti lebih baik lagi. Itu jelas aku balas kayak ya Allah terima kasih ya, makasih ya, selalu doain aku ya jadi lebih baik. Itu tuh lebih aku terima di diri aku. Banyak banget di DM aku tuh yang kayak gitu, itu lebih aku terima daripada ketimbang kayak apaan sih jilbabnya begini, apa sih maksudnya gini. Jadi kayak mendingan daripada lo ngomong kayak gitu, lo tuh nggak akan ada gunanya gitu. Karena dosa yang gua yang sekarang ini pakai jilbab begini itu juga sama aja dosanya kalau lo ketika lo ngomong seperti itu di media sosial. Betul. Lebih baik bodo amatin aja nggak sih kak? Selagi nggak ngeganggu hidup lo nggak? Benar. Iya. Gue mau penampilan gimana kalau gue nggak ngerugiin lo gimana gitu. Sih. Lo punya dosa, gue punya dosa deh. Banyak sih yang ngomong kayak saling mengingatkan ya, nggak apa-apa, mengingatkan itu boleh banget. Tapi boleh kalian buka ada dalil yang dimana mengingatkan dengan cara di publik itu bukannya mengingatkan, tapi dia menjatuhkan harga dirinya. Betul. Gitu. Ketika sudah menjatuhkan harga dirinya, dia membuat dosa yang lumayan cukup besar gitu. Nah itu jadi sobat kupas, jangan julid-julid deh, urusin hidup masing-masing aja deh yuk gitu. Nah nih kak, kita ada Q&A nih. Kita udah buka pertanyaan kan dari kemarin.
Gue bacain dari @reni_susilawati. Iya. Kak, kalau mau nikah beneran nggak sih harus berhenti perawatan dulu sebelum di make up? Nah, bener nggak tuh Kak? Katanya kan kita sebulan Iya. atau berapa bulan? Iya. Bener nggak tuh Kak? Itu banyak banget yang masih belum mengerti dan paham untuk masalah make up. Kita harus berhenti perawatan skincare. Ada yang bisa berhenti, ada yang bisa nggak berhenti. Itu tergantung semua kondisi kulit wajah kalian masing-masing. Aku juga nggak tahu, misalnya kulit aku kan kulit arinya mungkin masih tebal, mungkin kulitnya Kak siapa? Riana kulit arinya tipis. Nah, kalaupun kita memakai produk yang sama tapi kulit kita berbeda, kita nggak tahu nih ya kan, kalau dari kasat mata kan aku nggak tahu sama sekali. Lebih baik coba konsulkan lagi ke dokter klinik kecantikan kalian dan bilang kalau kalian ingin menikah. Ketika sudah dicek sama dokternya, kayaknya harus berhenti sekian lama gitu. Nah, itu lebih better sih gitu loh, daripada harus kayak ngambil keputusan sendiri gitu. Jadi balik ke kulit masing-masing dulu ya. Balik ke kulit konsultasi masing-masing. juga dulu ke dokternya masing-masing ya. Nih selanjutnya nih Kak, ngadepin komplain konsumen gimana? Oke. Itu komplain yang mana dulu nih? MUA kah? Dia komplain aja gitu Komplain semua. aja. Komplain aja gitu. Kan mungkin komplain aja ya. Enggak kurang puas nih mungkin. Aku punya contoh di komplain di MUA ya. Biasanya kalau komplain di MUA itu biasanya ketika ada kayak asisten aku yang kurang pas naruhin ini. Paling aku aku balas kayak maaf ya Kak ya, mohon maaf untuk ketidaknyamanannya, boleh kita ganti nggak sama ini. Biasanya aku ganti gitu, atau nggak nanti kita kasih free ini ya Kak gitu. Jadi paling aku kayak gituin. Terus kalau untuk salon juga seperti itu juga, misalnya ada komplain yang kurang nyaman di salon, kurang enak, maksudnya kok aku pijitnya sekitar harusnya kan 2 jam, kok ini nggak nyampe 2 jam Mbak. Oh ya maaf ya Kak ya, nanti kita tambah deh untuk Kakak free, paling dikasih bonus gitu. Begitu juga kemarin di After Beauty ada kesalahan pengiriman dari shade, nanti kita kasih bonusnya. Jadi gitu-gitu aja sih palingan, karena kan yang namanya manusia itu adanya error human, itu kita nggak bisa menghindarkan semuanya. Bahkan nggak usah jauh-jauh komputer pun, apapun itu juga pernah bakalan error, apalagi manusia yang tidak luput dari kesalahan. Gitu. Kalau sampai yang komplain mencak-mencak gitu nggak pernah deh Kak? Tapi alhamdulillah sih nggak pernah sih, jangan sampai ya. Amit-amit serem juga gitu. Amit-amit deh, pokoknya jangan sampai kalau komplain sampai mencak-mencak. Yang jelas sih intinya komplain sejauh ini sih normal-normal aja, kayak misalnya shade-nya salah terkirim, terus kayak pijitannya ternyata nggak nyampe 2 jam, yang gitu-gitu sih. Terus udah gitu kayak makeup aku ternyata sama asisten aku salah taruh tempatnya gitu-gitu aja sih. Alhamdulillah sih sampai sejauh ini nggak ada yang. Nah, kita kan tadi udah ngobrol banyak banget nih Kak, dari awal karir Kakak sampai sekarang, sampai banyak banget bisnisnya kan. Tips and triknya apa nih untuk menjalani semua bisnis Kakak itu? Yang jelas tips and triknya emang agak ini sih, ekstrim sih. Wow, apa nih? Berusaha untuk keluar zona nyaman. Aduh, itu susah tau Kak. Itu susah memang. Jujur aku banyak banget orang yang nanya kayak mana sih harus begitu gitu kan. Cuman orang yang berani, misalnya kayak temen aku contoh, ada satu orang temen aku, dia seorang dokter gitu kan, dia gimana ya Mbak, saya ini kayaknya keluar zona nyaman deh gitu. Akhirnya dia berani untuk keluar zona nyaman. Dia berani meninggalkan pekerjaan yang udah berani meninggalkan pekerjaan yang udah benar-benar yang ya udah ada ibaratnya udah ada ininya loh, pegangan gitu loh Kak gitu. Terus teman aku juga gitu kayak keluar dari zona nyaman, kira-kira bisa nggak? Dan akhirnya mereka alhamdulillah setelah mereka keluar dari zona nyaman itu, mereka punya kapasitas ekspor yang lebih tinggi, dan menurut mereka kapasitas diri mereka tuh lebih naik gitu. Jadi suatu hal yang menurut aku zona nyaman itu bukan berarti meninggalkan ya, tapi mencoba yang baru. Nah itu dia. Tapi kadang takut loh Kak, kayak aku nih aku nih takut loh, gue bisa nggak ya nih nanti gitu. Gue kayak mempertaruhkan yang udah jelas-jelas gue punya nih misalkan, terus gue mau kayak gini lagi, jatuh nggak ya gue gitu. Itu banyak banget sih, itu orang tuh banyak banget di diri orang tuh yang begitu gitu. Ketika aku bikin produk, aku tahu lipstick ini bakalan laku. Kamu tahu nggak sih aku punya lipstick ini berapa pieces? Berapa? 12.000 pieces.
Wow. Wow. Coba bayangin 12.000 pieces itu siapa yang mau beli coba? Kalau mau dipikir pakai logika. Di tengah pandemi lagi. Di tengah pandemik. Sampai makeup artist temen aku, dia tuh sampai tepuk tangan kayak gila ya lo bikin produk di tengah pandemik. Terus kayak yang kenapa emangnya gitu. Sebanyak itu lagi. Iya, kayak 12.000 pieces siapa yang mau beli, dan alhamdulillah sekarang aku udah ulang produk aku beli lagi, aku pesen lagi di pabrik lagi gitu kan, jadi udah hampir mau habis gitu kan. Jadi kayak menurut aku ya ternyata setelah kita pikirkan yang kemarin kayak aduh susah banget nih gitu kan, ternyata alhamdulillah walaupun ada susahnya masih bisa kita jalanin, masih ada jalan yang bisa kita pintas. Keluar dari zona nyaman. Itu susah banget emang. Ya udah nih Kak, terakhir nih, gue daripada ngomongin zona nyaman, gue kayaknya belum berani aman nih gitu. Tapi sebenarnya kalau zona nyaman itu jangan ditinggalkan. Aku nggak nyuruh kayak ninggalin zona nyaman itu, tapi bereksplor sendiri. Misalnya contohnya, kamu suka apa di hobi kamu? Aku suka apa? Ngomong gini. Ya udah, kalau suka diomong ini, kamu bisa, berarti kamu nanti punya redaksi. Gitu. Aduh serem juga nih, tapi aminin aja deh. Tapi aminin aja deh. Siapa yang nggak tahu kan? Ya benar, kan? tapi benar sih, benar. Terakhir nih Kak, pesan-pesan untuk sobatku pas di rumah, apa sih gitu biar kayak kakak nih lah, biar bisa sukses tuh apa Kak? Terakhir bisa. Positive thinking. Yang lebih besar positive thinking, kesabaran, terus ikhlas. Itu aja sih pegangannya. Ketika kamu sudah positive thinking, ikhlas, sabar, insya Allah suatu hasilnya itu tuh bakalan luar biasa dikasih Allah, tanpa harus kamu minta sama Allah, dan kamu percaya sama Allah, Allah akan kasih itu. Oke. Keren banget. Jadi Sobat Kupas, thank you. Itu kita udah ngomong sama Kak Andita Irianto, udah 1 jam mungkin ya. See you untuk Sobat Kupas. Jangan lupa kita bagi-bagi hadiah di Kupas Lampung Instagram. Jangan lupa juga saksikan terus Kupas Podcast selanjutnya bareng gue Riana Mita, and then see you.